Tekanan di sini ini menyakitkan, ya. Tuh, di sini nih, ini sakit banget, ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Allahu Akbar. Ini di bagian fibula. Sampai ke bagian sini nih, nanti bisa nyeri. Ya memang sakit itu benar-benar rasa sakitnya berlebihan. Tapi nggak ada yang lebih indah pada saat kalian lihat sekarang ini. Kemudian pasien itu dia nanti senyum gitu ya, terbebas dari rasa sakit, diberi nikmat sehat gitu ya. Itu indah banget, itu nikmat banget. Kita lihat ke jaringan di bagian panggul. Angkat. Nah. Iya, di bagian sini. Tapi dia udah bagus kok, di bagian sisi paha sampingnya udah bagus. Saya khawatirnya di sini. Saya khawatirnya. Bismillah. Tulang, ini bukan bantalan, tapi jaringan otot yang memendek gitu. Nanti kita lihat aja bagaimana. Ini bagian piriformis. Tuh, sampai di bagian gluteus gitu ya. Kadang-kadang untuk membedakannya itu susah ya, apalagi kalau hanya sebatas mendengar keluhan, itu susah teman-teman. Jadi memang harus ada perabaan gitu ya. Kang Abe harus ngeraba bagian mana yang bermasalah, nanti akan terlihat. Otot saraf kalau memang dia ada masalah, dia pasti akan timbul gitu. Jadi kita lihat posisinya ini di bagian longissimus thoracic dan iliac costalis lumborus. Nih di sini. Tuh di sini. Tuh di sini. Bukan di bagian tulang belakang, tapi di bagian sisi samping. Mungkin kalau Kang Abai pegang ini mungkin lebarnya itu 2 jari ya, 2 jari dari tulang belakang baru ketemu itu jaringan otot, namanya longissimus thoracic. Dan ini sering banget kejadian dengan para pasien. Mereka reaksi yang timbul pertama kali itu bersin, batuk, sakitnya ampun banget benar-benar ya. Terus iya, jadi kayak trauma. Gimana caranya biar nggak bersin lah pada saat kita mau bersin itu gini. Nah, takut ya. Terus posisi kalau memang udah nggak tertahankan untuk mau bersin pasti jongkok, pegangan gitu, karena getaran itu sakitnya minta ampun. Terus di sini dia pasti akan mengeras. Kalau seandainya dia udah memendek, posisi di bagian sisi kiri dia memendek, bagian kanan tubuh kita akan miring gitu ya. Jadi posisi badan kita miring, jalannya pun ikut-ikutan kelihatan miring gitu. Nah ini di bagian oblik ya, kemungkinan besar juga dia akan mengakibatkan terjadinya kekakuan di bagian sisi otot-otot perut samping. Tuh, secara struktur tulang saya kategorikan untuk pasien kali ini aman ya. Cuma yang nggak bikin aman itu ini. Nah permasalahan kedua, kalau kondisinya di bagian sisi jaringan otot ini mengeras, struktur tulang yang awalnya normal, dia akan berubah bentuk teman-teman. Yang mungkin awalnya dia kayak lekukan gitar gitu ya, cekung, nanti dia akan berubah menjadi flat, menjadi straight curve, kurvanya lurus. Dibiarin lagi makin lama tulang-tulang ini akan berubah bentuk menjadi cembung gitu.
Saya ngelihat permasalahan di bagian sisi kiri Mbak Mutia. Mbak Mutia. Oh, panggilnya Mbak Mutia. Iya. Nah, ini nih. Awalnya dia mengeras banget loh, keras banget. Wah, kalau tuh dibilang teriak banget loh. Tapi ini masih bisa nahan. Meskipun sakit, tapi ini udah bisa. Jadi ibaratnya agak lebih kendor lah dibandingkan awal-awal. Tuh di sini nih. Nih, tuh. Ini masalahnya. Ntar Kang Abai zoom ya di sini nih biar ketahuan. Tuh di sini. Nah, permasalahannya kenapa kok bisa terjadi seperti ini, Kang? Biasanya gitu ya. Ini pada umumnya kalau untuk masalah spesifik kan setiap orang tuh aktivitasnya beda-beda. Biasanya nih berawal dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kebanyakan tuh lebih mengarah ke aktivitas tanpa gerak. Contoh misalkan ya Mbak Muti misalnya kerja tanpa gerak tuh duduk di depan komputer ya, dan itu dilakukan tuh nggak sehari sekali doang gitu ya, setiap hari dan itu terpola sepanjang karirnya beliau. Dia cuma sebatas duduk, yang mengakibatkan otot ini kaku teman-teman. Dari kekakuan yang udah terjadi, biasanya ada pemicu. Biasanya entah ngegeser, entah ngedorong, ya, entah ngangkat, entah ngegendong, entah jatuh gitu ya. Ada beban yang memang si otot ini terbebani. Karena si otot ini terlalu kaku, otot ini lemah, yang mengakibatkan bebannya itu nggak bisa dipikul sama si otot tersebut. Terjadilah ketegangan gitu. Tapi kondisinya dibiarin terus sampai akhirnya otot-otot ini dia mengeras, memendek. Ya berharap nggak terjadi peradangan ya. Kalau terjadi peradangan, wah lebih nyeri lagi teman-teman. Gitu ya. Terus kita masuk ke jaringan 100 posterior. Ya, ini sekitar sini nih. Ini 100 posterior. Sampai ya mungkin lapisan otot pertama di bawah kulit itu namanya latissimus dorsi ya. Terus kalau seandainya si latissimus dorsi itu Kang Abai robek, Kang Abai buka, ketemu tuh namanya 100 posterior. Nanti Kang Abai coba lampirkan juga nih teman-teman posisinya, biar teman-teman paham jaringan otot mana yang bermasalah. Ini pun juga terjadi karena ngangkat beban yang cukup berlebihan, sehingga terjadilah ketegangan. Kalau ini udah meradang, boro-boro kita gerak badan kiri kanan gini ya, kita narik nafas panjang, itu sakitnya na'udzubillah min dzalik loh. Nafas doang itu di bagian rusuk itu kayak dihimpit, sakit banget. Kang Abai sendiri pernah mengalami beberapa kali pada saat Kang Abai ngangkat pasien ya. Tapi alhamdulillah penanganan awalnya itu Kang Abai pas, tepat gitu ya, sehingga permasalahannya nggak berlanjut gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman punya masalah, penanganan pertamanya itulah ibaratnya kayak P3K-nya ya, pertolongan pertama pada kecelakaannya itu yang harus dikuasai. Tuh. Kalau sudah terjadi pembengkakan, saran Kang Abai satu aja ya, kalian cari es, cukup itu aja dulu ya. Kalian gosok-gosok ya, dengan es di bagian yang kalian rasakan sakit banget ya. Mau ditempel, mau digosok-gosok itu nggak apa-apa, yang penting medianya es. Fungsinya biar apa? Biar untuk menghindari terjadinya peradangan gitu ya. Terus kalian konsumsi obat juga itu untuk mengurangi rasa sakit, sehingga apa? Sehingga kalian bisa mengambil keputusan mau dikemana ini rasa sakit. Kalian mau berobat bisa berangkat ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak minum obat, boro-boro beranjak dari tempat tidur ya. Nah, obat-obatan juga udah Kang Abai share ya di channel Kang Abai. Jadi teman-teman bisa coba bantu dengan obat-obatan jika memang dibutuhkan. Tapi ingat, obat itu berfungsi bukan untuk memperbaiki, hanya mengurangi rasa sakit ya. Tuh. Kita bicara masalah ini oblik ya. Otot perut samping juga peranannya itu sangat penting. Jadi Kang Abai sering mengatakan, kalau kalian sering sakit pinggang ya,
cek otot perutnya dulu, gitu ya. Cek otot perutnya dulu dan jangan dulu mengkait-kaitkan itu dengan saraf kejepit. Jangan bicara masalah tulang belakang gitu ya, kalau udah sering sakit pinggang. Jangan bicara masalah bantalan yang keluar. Cek dulu otot perut. Nah, otot perutnya itu dia dari sini nih. Otot pinggang itu didominasi sama otot perut, teman-teman. Dari sini nih sampai ke pusar. Itu namanya otot oblik. Ya, ada eksternal oblik, ada internal oblik. Terindikasi kalau otot-ototnya melemah dan kaku pada saat kita coba urut begini. Ya, begini aja nih, nggak usah tekan berlebihan, begini doang. Teman-teman bisa ngeliat ya pergerakan tangan Kang Abay. Ini perih banget, sangat perih, kayak ditusuk ya. Kalau terindikasi seperti itu, besar kemungkinan sakit yang kalian rasakan itu lebih mengarah ke jaringan otot perut, bukan saraf kejepit. Kenapa Kang Abay bisa ngomong kayak gitu? Karena udah banyak kasus pasien yang memang harus divonis dengan tindakan operasi, tapi pas lagi Kang Abay lihat cuma otot perutnya doang, gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan selalu mendiagnosa kalau memang permasalahan sakit yang kalian rasakan itu langsung berhubungan dengan saraf, berhubungan dengan tulang belakang ya. Kalau memang toh ada yang mengatakan seperti itu, jangan percaya dengan satu pihak. Kita cari sumber yang lebih kompeten lagi ya. Semoga kalian bisa mengambil keputusan. Itu takut-takutnya salah diagnosa, teman-teman. Kalau memang kasusnya dia bermasalah dengan otot, tapi ternyata tulang belakang kalian dioperasi, wah, itu udah salah tindakan gitu ya. Salah diagnosa, salah tindakan, hasilnya pun juga nggak akan ada hasil. Bisa nembus ke dada loh rasa sakitnya. Terus di bagian bahu juga sering banget kaku, sering pusing. Saya pikir masuk angin ini Kak. Masuk jin. Tuh kan jinnya masuk saha eta. Come.